Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 392 Kota Nangong. Adegan itu tampaknya benar-benar berhenti, bahkan udara terasa membeku. Baik Nangong Wunyang maupun Zhang Feng merasa takut dengan pemuda di depan mereka. Tentu saja, perasaan mereka tidak sama. Nangong Wunyang merasa takut, bercampur terkejut, karena bagaimanapun juga Jiang Chen ada di pihaknya. Namun, itu adalah perasaan yang sama sekali berbeda bagi Zhang Feng. Zhang Feng merasakan jiwanya bergetar, ia dihinggapi rasa takut yang datang dari lubuk hatinya. Hanya dengan melihat pemuda berpakaian putih ini, ia dapat dengan jelas merasakan kematian mengembuskan napasnya di lehernya. Ia belum pernah merasa sedekat ini dengan kematian sepanjang hidupnya. Dia tahu betapa hebatnya kultivasi Li Gai. Li Gai adalah seorang prajurit jiwa tempur awal, tetapi bahkan dengan kultivasi yang hebat itu, pemuda ini benar-benar telah membunuhnya hanya dengan satu serangan. Zhang Feng terus mengamati pemuda ini dengan indranya, memastikan bahwa dia benar-benar hanya seorang prajurit inti ilahi puncak, bahkan bukan seorang prajurit jiwa tempur. Namun, hanya dengan kultivasi inti ilahi puncaknya, pemuda ini benar-benar telah membunuh seorang pejuang jiwa tempur awal seperti dia membunuh seekor semut dengan mencubitnya. Jika dia tidak menyaksikan ini sendiri, dia tidak akan mempercayainya sama sekali. "Kau, siapa kau?" Zhang Feng bertanya dengan suara gemetar. Dia jelas takut sekarang, karena semua agresivitasnya telah hilang. Zhang Feng sangat yakin bahwa dia belum pernah bertemu pemuda ini sebelumnya, dan tidak ada seorang pun yang pernah memberitahunya tentang orang ini. Namun, seorang jenius yang mampu dengan mudah membunuh seorang prajurit jiwa tempur sementara hanya seorang prajurit inti ilahi puncak pastilah seseorang yang terkenal. Namun, Zhang Feng tidak dapat mengingat benua selatan pernah memiliki seorang jenius yang luar biasa seperti itu. "Haha, anjing tua, apakah kamu masih berpikir untuk membunuhku sekarang?" Nangong Wentian tertawa terbahak-bahak. Bahkan jika mereka mengirim dua prajurit jiwa tempur menengah ke sini, Jiang Chen masih akan dapat membunuh mereka tanpa masalah, apalagi dua prajurit jiwa tempur awal yang tua ini. "Siapa aku tidaklah penting. Masalahnya, kamu telah melakukan sesuatu yang tidak dapat dimaafkan." Jiang Chen berkata dengan suara tenang sambil menggelengkan kepalanya. Memang, lawannya telah melakukan sesuatu yang tidak dapat dimaafkan, karena Jiang Chen tidak akan pernah membiarkan musuhnya pergi, terutama musuh yang telah mencoba membunuhnya dan saudara-saudaranya. "Baiklah, anak muda, aku akan mengingatmu. Apa yang terjadi hari ini tidak akan berakhir di sini." Setelah meninggalkan beberapa kata yang mengancam, Zhang Feng menggerakkan tubuhnya dan berubah menjadi jejak cahaya, dan mulai terbang ke kejauhan. Dia jelas telah gagal dalam misi ini, karena bahkan Nangong Yunzeng tidak menyangka seorang jenius muda seperti itu akan mengikuti Nangong Wentian. Menghadapi situasi seperti itu, satu-satunya pilihan yang tersisa baginya adalah melarikan diri. Lebih jauh, Zhang Feng merasa bahwa meskipun dia tidak dapat mengalahkan pemuda ini, dia masih dapat dengan mudah melarikan diri dengan kultivasi jiwa tempurnya. Kalau ada orang yang mengatakan kepadanya bahwa seorang prajurit jiwa tempur tidak dapat lolos dari prajurit inti ilahi, ia akan berpikir itu hanya omong kosong. Namun sayang, apa yang ia anggap omong kosong itu ternyata benar. Zhang Feng sungguh tidak beruntung, karena ia telah bertemu dengan Jiang Chen. "Jangan lari dariku." Tepat saat Nangong Wunyang merasa bahwa Zhang Feng akan melarikan diri dengan mudah, Jiang Chen tiba-tiba berteriak dan merentangkan lengannya ke depan, melepaskan cakar naga merah darah raksasa yang turun dari langit di atas. Cakar naga berwarna merah darah itu tertutupi oleh sisik naga, dan tampak seperti cakar naga sungguhan. Cakar itu mengeluarkan suara retakan dan percikan api dalam jumlah besar saat bergerak ke arah Zhang Feng. Gemuruh. Kekosongan di sekitar mereka bergetar karena serangan itu. Telapak naga sejati berubah menjadi sangkar yang tidak bisa dihancurkan, langsung menjebak Zhang Feng yang sedang berlari menyelamatkan diri. "Apa?" Zhang Feng berteriak kaget saat ekspresi yang sangat ketakutan muncul di wajahnya. Sebelum dia bisa melepaskan serangan apapun pada cakar naga itu, dia segera merasakan tekanan energi yang kuat meledak dari dalam cakar naga itu, meremasnya dari segala arah seperti gunung raksasa. Bam! Bahkan dengan kultivasi jiwa tempur awal miliknya, tidak mungkin ia dapat menahan kekuatan yang luar biasa ini. Ia langsung terbanting ke tanah dari ketinggian sekitar 30 meter di udara, menyebabkannya muntah darah. Retak, retak. True Dragon Palm terus mengikuti Zhang Feng tanpa menghilang, dan segera menutupi seluruh tubuhnya sekali lagi dan meremasnya dengan kekuatan yang mematikan. Tak lama kemudian, tulang-tulangnya mulai mengeluarkan suara retakan, dan ekspresinya berubah. Tepat pada saat ini, Zhang Feng akhirnya bisa merasakan kematian mengembuskan napasnya. Ia belum pernah sedekat ini dengan kematian sebelumnya. Bahkan, ini adalah pertama kalinya dalam seluruh hidupnya ia benar-benar takut pada kematian. "Tidak, jangan bunuh aku." Zhang Feng benar-benar ketakutan, dan segera memohon agar nyawanya diselamatkan. Tidak ada yang ingin mati, terutama seorang pejuang jiwa tempur yang perkasa seperti Zhang Feng.
Tidak mudah baginya untuk mencapai levelnya saat ini. Jiang Chen adalah orang yang tidak kenal ampun saat menghadapi musuhnya. Kata-kata Zhang Feng sama sekali tidak menyentuhnya, dia hanya meremas telapak naga sejati dengan kuat, dan mengikuti jeritan menyedihkan yang keluar dari mulut Zhang Feng. Lelaki tua itu hancur menjadi kabut darah, dan meninggal dengan menyedihkan. Setelah membunuh kedua lelaki tua itu, Jiang Chen kembali ke keadaan normalnya. Atau lebih tepatnya, wujudnya tidak berubah sama sekali. Dia bertarung dengan tangan di belakang punggungnya dan senyum tipis menutupi wajahnya. Seolah-olah dia baru saja membunuh 2 ekor ayam, bukan manusia. Tidak ada fluktuasi dalam emosinya. Chen kecil, kau semakin kuat dari hari ke hari. Aku benar-benar ingin berterima kasih padamu karena telah menolongku hari ini. Kalau tidak, aku akan langsung menjadi saudaramu begitu tiba di benua selatan. Nangong Wentian berkata dengan nada bercanda. Namun, tidak sulit untuk mengatakan betapa bersyukurnya dia dari kata-katanya. Nangong Wunyang di sisi lain masih tenggelam dalam keterkejutan yang luar biasa. 2 prajurit jiwa tempur baru saja terbunuh dengan cara yang begitu mudah, apa yang dia pikir sebagai situasi yang mengancam jiwa bukanlah sesuatu yang serius. Hal ini menyebabkan Nangong Wunyang merasa seolah-olah dia sedang bermimpi. Dia terus menatap Jiang Chen yang masih tersenyum tipis. Sungguh sulit membayangkan bagaimana pemuda yang tampak polos ini bisa begitu ganas dan brutal saat menyerang. Nangong Wunyang bukan orang bodoh. Dari ekspresi tenang yang ditunjukkan Jiang Chen saat membunuh kedua pria itu, dia tahu bahwa pemuda berusia pertengahan belasan tahun ini sudah terbiasa membantai. Nangong Wunyang menarik napas dalam-dalam dan berjalan mendekati Jiang Chen. Ia menangkupkan tinjunya dan berkata, Wunyang gagal mengenali Gunung Tai, saya minta maaf karena telah menyinggung saudara Jiang dengan kata-kata kasar saya tadi. Saya harap saudara Jiang dapat memaafkan saya. Nangong Wunyang merasa sangat menyesal atas apa yang telah dikatakannya sebelumnya, dia bahkan berharap dapat menamparkan dirinya sendiri, karena dia memiliki mata tetapi gagal melihat orang perkasa yang berdiri di depannya. Pemuda ini adalah seorang jenius yang luar biasa, tetapi dia sebenarnya telah meremehkannya. Dia benar-benar merasa malu atas perilakunya. Jangan sebut-sebut soal itu, saudara Wunyang. Kita satu tim. Jiang Chen menepuk bahu Nangong Wunyang. Karakter Jiang Chen yang lugas membuat senyum cerah mengembang di wajah Nangong Wunyang. Kesannya terhadap Jiang Chen sekali lagi berubah drastis, kini berubah dari kesan negatif menjadi kesan yang sangat positif. Jiang Chen tidak hanya menyelamatkan nyawa Nangong Wentian, ia juga menyelamatkan nyawanya. Jika bukan karena Jiang Chen, kedua lelaki tua itu pasti akan membunuhnya, begitu pula Elang Putih setelah membunuh Nangong Wentian. Akan tetapi, meskipun Jiang Chen sudah memperlihatkan kekuatannya yang luar biasa, Nangong Wunyang masih belum merasa bahwa dirinya cukup pantas untuk mewakili keluarga Nangong dalam pertarungan ketiga. Sebab, pendekar perkasa yang disewa Nangong Yunzeng pasti jauh lebih kuat dari Zhang Feng. Tentu saja, Nangong Wunyang juga tidak menolak ide tersebut. Dia bukanlah orang yang dapat membuat keputusan itu. Pada akhirnya, semuanya akan diputuskan oleh para pemimpin keluarga Nangong. Setelah menyingkirkan rintangan itu, ketiga pria itu melanjutkan perjalanan mereka menuju keluarga Nangong dengan kecepatan tinggi. Setelah seharian terbang, mereka akhirnya kembali ke keluarga Nangong. Kali ini, tidak ada yang menghentikan mereka. Kota Nangong. Kota itu sangat besar dan megah, dan meliputi keliling lebih dari 500 km. Dilihat dari luar, kota itu dipenuhi dengan menara dan gedung-gedung tinggi, serta istana-istana yang dihias dengan indah yang memberikan sentuhan kemegahan pada seluruh kota Nangong. Tidak diragukan lagi, kota ini dapat dianggap sebagai salah satu kota terbaik di benua selatan. Sebenarnya, dahulu kala, nama kota itu bukanlah kota Nangong. Kota itu baru berganti nama menjadi kota Nangong setelah keluarga Nangong memperoleh kekuasaan. Di dalam kota itu, keluarga Nangong adalah penguasa tertinggi. Begini saja, jika keluarga Nangong kentut sembarangan, seluruh kota akan kacau balau selama 3 hari. Ada banyak kekuatan yang tinggal di kota Nangong, tetapi semuanya berada di bawah kendali keluarga Nangong. Selama keluarga Nangong memberi perintah, tidak ada yang berani menentang. Ketiga lelaki itu diam-diam turun keluar gerbang utara keluarga Nangong. Elang Putih yang mengikuti kelompok ini telah pergi sendiri-sendiri saat memasuki kota. Chen kecil, kota Nangong sedang dalam keadaan gelisah saat ini. Setelah keluarga Nangong dipecah oleh paman tertua saya, kota Nangong terbagi menjadi 2 bagian. Orang-orang di dekat gerbang selatan berada di bawah kendalinya, sedangkan gerbang utara masih di bawah kendali keluarga Nangong. Namun, karena kita sekarang berada dalam masa kritis, demi alasan keselamatan, lebih baik kita tetap bersikap tenang dan berjalan ke kota. Prioritas kita adalah kembali ke rumah. Nangong Wentian menjelaskan. Dalam, Jiang Chen menganggukkan kepalanya. Bahkan, saat mereka tiba di kota itu, dia merasakan suasana gelisah menyelimuti kota itu. Kota yang megah dan megah ini tidak sedamai yang terlihat, arus bawah begitu kuat. Kalian bertiga, berhenti di situ. Kalian harus membayar biaya masuk. 6 pria jangkung dan berotot berdiri di kedua sisi gerbang utara.
Ketika mereka melihat Jiang Chen dan dua lainnya, mereka segera menghentikan mereka. Apakah kamu buta? Nangong Wunyang melangkah maju dan berteriak kepada pemimpin pengawal. Baru sekarang pengawal itu melihat siapa orang yang berteriak kepadanya. Ia langsung ketakutan, dan berlutut di tanah. Saya tidak tahu kalau itu Tuan Muda Wunyang, mohon maaf atas ketidaktahuan saya. Tubuh penjaga itu dipenuhi keringat. Dia hanyalah pemimpin dari sekelompok kecil penjaga keluarga Nangong. Dibandingkan dengan Nangong Wunyang yang merupakan salah satu jenius keluarga, dia bukan apa-apa. Nangong Wunyang mendengus dingin. Setelah itu, dia memberi isyarat menyambut Jiang Chen dan Nangong Wentian, lalu menuntun kedua pria itu ke dalam kota. Semua penjaga berlutut dengan kepala tertunduk, jadi tidak ada dari mereka yang dapat melihat bahwa Nangong Wentian adalah salah satu dari orang-orang yang datang. Jika tidak, mereka mungkin akan ketakutan, karena Tuan Muda keluarga Nangong adalah eksistensi yang dapat melakukan apapun yang dia inginkan di kota Nangong. Chen kecil, mereka adalah pengawal keluarga Nangong. Begini, kota Nangong bukan hanya kota yang makmur, dengan perlindungan kita, kota ini juga merupakan tempat yang sangat aman untuk ditinggali. Mereka yang tinggal di dalam kota tidak perlu membayar biaya masuk, tetapi bagi orang luar, mereka harus membayar sejumlah biaya jika ingin mengunjungi kota ini. Nangong Wentian menjelaskan, di kota Nangong, keluarga Nangong adalah kaisar sejati, tidak ada seorang pun yang dapat melanggar aturan mereka.